Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophia Nurjana dengan NIM 209-22195, Prodi Administrasi Bisnis 9. Baik, saya akan menjelaskan sedikit mengenal Al-Quran yang dijelaskan oleh Bapak Totin Suhara, SAG. Artian Al-Quran merupakan istilah dari bahasa Arab yang memiliki arti bacaan. Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur di kota besar Mekah dan Madinah sejak tahun 6010 Masehi sampai kematian Nabi Muhammad tiba yaitu pada tahun 632. Istilah Al-Quran berasal dari kata kerja qoro'a yang artinya membaca. Istilah Al-Quran juga tertulis di dalam Al-Quran itu sendiri. Bahkan istilah Al-Quran muncul sebanyak 70 kali. Salah satunya tercantum dalam surat At-Taubah ayat 111. Isi dari Al-Quran. Al-Quran memiliki isi yang lebih pendek dibandingkan dengan Perjanjian Baru atau juga Kitab Ibrani. Al-Quran dibagi menjadi 114 surat atau bisa disebut dengan bab. Dalam bab atau surat itu memiliki ayat atau butir-butir yang berbeda-beda. Surat di dalam Al-Quran yang pertama adalah Al-Fatihah, namun bukan berarti Al-Fatihah adalah surat yang diturunkan pertama kali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat yang paling panjang adalah surat kedua atau surat Al-Baqarah, dan surat yang paling terpendek adalah surat Al-Kautsar. Nama-nama surat di dalam Al-Quran diberikan dengan istilah yang paling banyak muncul di dalam surat tersebut. Namun hal ini tidak berlaku dalam semua surat di Al-Quran. Surat dibagi lagi menjadi ayat-ayat yang secara literalnya memiliki arti tanda. Ayat di dalam Al-Quran terdiri dari 6.236 ayat. Ayat di dalam Al-Quran juga memiliki panjang yang berbeda-beda. Ada yang sangat panjang seperti paragraf, ada juga yang hanya terdiri dari beberapa kalimat. Di dalam ayat-ayat Al-Quran, umumnya menyebut dirinya sebagai ucapan ilahi yang menggunakan kata ganti orang pertama tunggal dan jamak yaitu saya dan kami. Kata ganti ini secara jelas mengacu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan penghakiman di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyerahkan setiap manusia ke surga atau neraka sesuai dengan amalannya di dunia. Sejarah Al-Quran. Sumber-sumber sejarah Islam mengatakan bahwa kumpulan wahyu Al-Quran yang lengkap ditulis setelah kematian Nabi Muhammad, ketika banyak sahabat-sahabat Nabi yang hafal Al-Quran terbunuh di medan perang. Ketakutan akan kehilangan pengetahuan Al-Quran mulai muncul. Maka dari itu diputuskan untuk mengumpulkan wahyu Al-Quran. Tulisan wahyu Al-Quran datang dari berbagai bahan seperti cabang pohon palem, batu, dan ingatan para sahabat. Sahabat Nabi Zaid bin Sabit diketahui telah menyalin ayat-ayat Al-Quran pada lembaran perkamen apapun yang bisa ditemukan, dan kemudian menyerahkannya kepada Khalifah Umar bin Khattab yang pada saat itu menjabat dari 634 sampai 644 Masehi. Setelah kematian Umar bin Khattab, koleksi dari catatan Al-Quran diwariskan kepada putrinya Hafsah. Pada saat kepemimpinan Khalifah ketiga, Utsman bin Affan, ia mulai menyadari adanya sedikit perbedaan dalam pengucapan Al-Quran saat Islam berkembang dari Jazirah Arab ke Persia dan Afrika Utara. Untuk mencegah adanya perbedaan dalam penulisan ayat-ayat Al-Quran, Khalifah Utsman bin Affan yang menjabat dari tahun 644 sampai 656 Masehi memerintahkan salinan dari Zaid bin Sabit dikirim ke pusat kota. Kesimpulannya, menurut sejarah Islam, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad secara terpisah dan berangsur-angsur. Seringkali ayat yang diturunkan merupakan kelompok ayat yang terpisah. Sumber-sumber Islam menyimpan sejumlah besar laporan tentang kejadian di mana suatu surat atau bagian dari sebuah surat diturunkan. Dengan demikian, para penafsir Al-Quran pramodern membayangkan
Wahyu Al-Quran terkait erat dengan peristiwa tertentu dalam kehidupan Nabi Muhammad. Sekian yang bisa saya sampaikan. Pulang sekolah dengan jalan kaki sampai rumah. Saya tutup presentasi ini. Salam hormat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.